siang Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melakukan wawancara pada saat ini. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data yang mendalam mengenai proses untuk peminjaman di kantor RT pada wilayah ini. Dan termasuk kendala apa yang harus dihadapi untuk peminjaman pada sistem yang akan dibuat untuk menjadi pada informasi Bapak akan berikan menjadi dasar dalam merancang dan membangun sistem untuk peminjaman dan pengembalian barang yang ada di kantor RT. Baiklah, saya akan memulai sesi wawancaranya. Baiklah, pertama-tama Pak, bagaimana alur bisnis peminjaman fasilitas pada kantor RT saat ini? Jadi gini ya, mengenai cara pemakaian dan cara untuk mendapatkan benda yang akan dipinjamkan kepada masyarakat sebagai pengguna barang ini, caranya kami di kampung ini berkumpul bersama mengadakan rapat untuk mendapatkan benda yang akan kita inginkan tersebut demi kepentingan masyarakat bersama, khususnya di RT dan RW 04, RT 1, 2 dan 3 di RW 04 Kelurahan Kapolokoto, daerahnya Kotopo. Jadi cara untuk meminjam bagi masyarakat yang bisa dipinjamkan itu hanya kursi. Bukan hanya kursi satu, tenda satu. Kursi dan tenda tersebut kalau untuk pesta boleh dipinjam. Begitu juga dengan tendanya. Kalau untuk acara kematian tidak bisa dipinjamkan. Bukan dipinjamkan itu gratis, karena itu perjanjian dari awalnya. Begitulah keadaannya cara kami di kampung untuk membantu warga di sekitar tempat ini. Jadi ada juga yang disewakan ke daerah luar dengan perjanjian atau dengan surat. Di suratnya RT atau pengurus mengenai barang-barang tersebut. Nah, nanti diisi belangkonya dengan perjanjian sampai kapan. Kalau benda tersebut dibawa ke lokasi, dilihat dulu, dicek dulu kebenarannya, apa yang dibawa, bagaimana sikon keadaannya. Bersihkah, patahkah, segala macamnya. Jadi yang dipinjamkan ke masyarakat si peminjam tadi adalah yang benar, yang mesti kan bisa untuk dipakai. Lalu pengembaliannya dicek lagi oleh pengurus. Setelah sewa dibayar, dilunasi sewanya, itu kalau disewakan, dilunasi sewanya, dicek barang-barang yang dipinjamnya itu. Setelah dicek, kalau ada yang salah, orang yang meminjam yang mengganti. Kalau ada yang patah, orang yang meminjam yang mengelas lagi. Itulah apanya. Tapi kalau untuk kayak kematian ini, itu memang kesepakatan kami tidak dipinjam, tidak disewakan. Nah, gitu. Baik, terima kasih Pak. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses peminjaman dan pengembalian? Gitu. Oke. Yang proses untuk peminjam pakai tersebut, yang meminjam adalah warga di RT 04 yang ikut berorganisasi tersebut, tetapi dibolehkan orang luar. Dibolehkan orang luar itu dengan sewa sesuai dengan yang biasa. Tetapi kalau anggota yang memakai, sewanya hanya pandai-pandai kayak gitu. Jadi kalau orang luar ya basa-basi. Tapi walaupun basa-basi, kalau dia rusak tetap diganti. Walaupun si pemakainya adalah anggota dari organisasi tersebut. Kalau orang lain enggak, orang lain sewanya beda. Nah, itu kan. Lalu si penyewa tadi datang ke rumah pengurus ketuanya. Walaupun bapak sekarang RT, pengurus yang melakukan itu, pengurus itu lapor ke RT. Itu, Pak RT, ini orang
foto panjang pakai kita sama kursi untuk pesta. Tolong tanda tangani RT itu. Di tanda tangan RT harus ada di sana. Karena yang bertanggung jawab sepenuhnya bukan hanya pengurus. Pengurus itu hanya pengelola, tanggung jawabnya adalah RT sama RW. Itu cara kami di kampung ini untuk organisasi bagaimana masyarakat tersebut lancar kesehariannya. Terima kasih Pak. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Dokumen atau formulir apa saja yang harus diisi ketika melakukan peminjaman? Kemudian apa saja informasi yang biasanya wajib dicatat atau diketik seseorang saat meminjam fasilitas tersebut? Kalau surat menyuratnya isi formulir. Formulir itu disediakan oleh peminjam hanya mengisi formulir yang sudah. Formulir tersebut nanti dipegang aslinya oleh pengurus, kopinya dipegang oleh si peminjam. Lalu yang dipegang oleh si pemilik dan si peminjam itu yang sudah ditandatangani oleh RT. Nah, itulah kami selama ini. Terima kasih Pak. Lanjut ke pertanyaan keempat. Apa saja kendala atau masalah yang sering terjadi dalam proses peminjaman fasilitas? Yang sering terjadi itu tidak tepat waktu. Pengembalian tidak tepat waktu. Itu sering terjadi. Kita hanya janji 3 hari, nah kiranya jadi 5 hari sampai seminggu. Kecuali yang pesta itu di jalan umum. Itu paling lama 2 hari dari kematian. Jadi kalau sudah di kampung-kampung jalannya, contoh jalan Pandes, rumah-rumah biasa, itulah enak-enak aja seminggu baru diantar. Tapi nggak apa-apa. Setelah dikembalikan dicek rusak harus diganti. Tidak ada tengah waktu itu. Oh janji sebulan itu nggak ada. Itu memang perjanjian yang bikin dalam permohonan yang ada dalam permohonan peminjaman tadi. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Lanjut ke pertanyaan kelima. Bagaimana cara pencatatan data peminjaman dilakukan saat ini? Manual atau sudah digital? Caranya manual. Jadi isi formulir, lalu formulir tersebut dicatat ke buku besar. Si peminjamnya ini buku besar itu ada walaupun formulirnya sudah ada lengkap. Namun formulir tadi disalin ke buku besar. Nah itulah untuk pertanggungjawaban untuk ketika dia datang rapat sekali setahun. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, itu Fajar. Lalu bagaimana proses pengecekan ketersediaan fasilitas yang diminjam Pak? Pengecekan tersebut dikeluarkan oleh pengurus apa yang diminjam oleh yang si peminjam. Umpama kursi, ini kursinya roket. Diperlihatkan kursi tersebut, cek satu persatu. Jadi sehingga pengembaliannya kembali nanti dicek pula satu persatu. Kalau rusak, ada yang rusak, terus kalau patah harus bilang. Nah, yang kita contohnya tenda itu adalah bahan bakunya besi. Jadi resikonya cuma patah. Itu juga mengenai apa ya tendanya, terpalnya. Kalau dia bocor atau robek, ganti sama si peminjam. Gitu. Terima kasih Pak. Lalu bagaimana prosedur pengembalian fasilitas dan pengecekan kondisi barang? Jika ada keterlambatan atau kerusakan, bagaimana prosedur penanganannya Pak? Begini, untuk pengembalian barang tersebut kalau ada keterlambatan untuk pengembaliannya, kita lihat siapa yang meminjam. Kalau si peminjamnya adalah anggota kunci tersebut, ya hanya teguran. Kalau si peminjamnya orang luar, ada denda. Lalu fitur apa saja yang paling dibutuhkan jika sistem peminjaman ini dibuat secara terkomputerisasi Pak? Fitur apa saja yang bakalan dibutuhin sama Bapak kalau kita bikin melalui web gitu? Kalau untuk saat sekarang sampai sekarang lah dari awal itu ada memakai digital segala macam. Itu jadi susah saya untuk jawabnya. Itu karena memang belum ada untuk hal itu karena yang kita sewakan itu hanya kursi.
tenda, kompor segala macamnya. Jadi rasa-rasanya bagi kami nggak perlu harus kayak kita, karena hanya penyewaan itu sistem kekeluargaan ya. Oke Pak, terima kasih telah meluangkan waktu untuk melakukan sesi wawancara pada saat hari ini. Kami dari kelompok 1 berterima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, selamat ya.